Oke, baik, di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang kita pelajari di sini bukan sama seperti yang kemarin ya. Kalau kemarin kan sistem pertidaksamaan sistem persamaan linear dua variabel kan. Nah, tapi di sini kita tidak berbicara linear aja. Kita berbicara linear kuadrat, linear kuadrat gitu ya. Nah, di sistem pertidaksamaan dua variabel ini yang mau kita pelajari ada subbab-subbabnya ya kan. Sebelum kita ke sistem pertidaksamaannya, terlebih dahulu kita belajar mengenai sistem persamaan dua variabel ya kan, mengenai sistem persamaan dua variabel. Nah, di sistem persamaan dua variabel ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear kuadrat. Berarti ada dua persamaan, yaitu satu persamaan linear, satu lagi persamaan kuadrat. Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Berarti kedua-duanya adalah merupakan persamaan kuadrat ya kan. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear dan non linear. Nah, setelah menyelesaikan mengenai sistem persamaan dua variabel, yang kedua, subbab yang kedua, kita akan belajar mengenai melukis, yaitu tentang melukis pertidaksamaan. Iya, melukis pertidaksamaan dua variabel. Kita bakal melukis ya, bakal menggambar grafik pertidaksamaan dua variabel, yaitu grafik linear kuadrat boleh, kuadrat-kuadrat atau linear non-linear, kita bakal menggambar itu. Nah, yang ketiga masuklah kita ke sistem pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, di sistem pertidaksamaan dua variabel ini sama, kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan yang pertama linear kuadrat, sama seperti yang pertama. Yang kedua kuadrat-kuadrat ya kan, kuadrat-kuadrat. Nah, yang ketiga kita belajar lingkaran. Nanti kita juga harus belajar lingkaran-lingkaran, sesama persamaan lingkaran. Yang keempat ada kita belajar mengenai elips atau parabola sama garis lurus. Jadi ini yang bakal kita pelajari di bab selanjutnya, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi sebelum kita ke sistem pertidaksamaannya, terlebih dahulu kita belajar mengenai sistem persamaan dua variabelnya, gitu ya. Untuk topik bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear kuadrat. Nah, di sini masih punya bentuk umum. Nah, yang pertama ada persamaan linear. Nah, bentuk seperti ini, yang ini merupakan persamaan linear karena semuanya berderajat 1. Ini 1, X ini kan berderajat 1, Y-nya juga. Nah, ini kan merupakan persamaan garis lurus. Nah, yang kedua, kita mempunyai persamaan kuadrat. Makanya di sini ada persamaan linear kuadrat. Dari satunya persamaan linear, satu lagi persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear kuadrat ini, untuk penyelesaiannya ada langkah-langkahnya ya kan. Langkah-langkahnya supaya kita lebih mudah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear kuadrat ini. Penyelesaiannya yang pertama adalah substitusikan salah satu variabel dari persamaan linear. Dari persamaan linear kemana? Ke persamaan kuadrat. Yes. Substitusikan salah satu variabel dari persamaan linear ke persamaan kuadrat. Nah, setelah kalian substitusikan, berarti nanti kan ini menjadi apa? Jadi persamaan kuadrat yang baru kan gitu ya. Jadi persamaan kuadrat yang baru. Habis dapat persamaan kuadrat yang baru, setelah dapat persamaan kuadrat baru, kemudian kalau ada persamaan kuadrat pasti kalian apain? Kalian faktorin ya. Cari faktornya. Kemudian faktorkan atau pakai rumus ABC juga boleh, terserah gitu ya kan. Setelah dapat faktornya, setelah dapat salah satu variabel, substitusikan variabel yang telah kita dapat kemana? Ke persamaan
pertama. Nah, gitu dia. Jadi ada 3 langkah sebenarnya. Substitusikan salah satu variabel di persamaan linear ke persamaan kuadrat. Setelah dapat persamaan kuadrat yang baru, faktorkan. Kalau misalnya ada faktorkan pakai rumus ABC. Nah, kalau udah dapat salah satu variabel, nah variabel yang dapat tadi kita substitusikan lagi, balik kemana? Ke persamaan yang pertama. Nah, supaya lebih jelas lagi, di sini langsung aja buat semacam penyelesaian dari semacam aljabar dari ini, langkah-langkah penyelesaian persamaan linear kuadrat itu ya. Nah, di sini Miss punya Y sama dengan AX tambah B, ini sebagai persamaan linearnya ya, atau persamaan garis lurusnya. Yang kedua di sini Miss punya Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, kalau bentuk seperti ini kalian pasti udah wajib tahu bahwa ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, substitusikan salah satu variabel dari persamaan linear ke persamaan kuadrat. Nah, di sini Miss punya variabel Y. Langsung aja Miss substitusikan kemana? Iya, kemana? Ya ke sini, ke persamaan kuadrat gitu ya. Berarti nanti setelah kita substitusikan, berarti jadi AX ditambah B sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R, kan gitu ya. Nah, berarti kan udah ada yang satu variabel tuh, X sama X, berarti PX kuadrat ditambah QX dikurang AX ditambah R ditambah B sama dengan 0. Udah jadi persamaan kuadrat baru ya kan? Yang satu variabelnya yaitu X ditambah X-nya keluarin, Q dikurang A ditambah siapa di sini? R ditambah B ini berlaku sebagai C. Inilah dia persamaan kuadrat barunya. Nah, untuk lebih gampang menyelesaikan sistem persamaan linear kuadrat, di sini Miss punya ada 3 syaratnya. Nah, masih ingat diskriminan ya? Iya, diskriminan. Apa rumus diskriminan? B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, di sini sebagai B kuadratnya adalah koefisien dari si X. Berarti Q dikurang A kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya adalah P, C-nya adalah R ditambah B. Nah, nanti kalau udah dapat kalian nilai dari diskriminan dari persamaan yang baru tadi, persamaan kuadrat yang baru, nah ada 3 syaratnya. Nah, syarat yang pertama, kalau nanti kalian dapat diskriminannya lebih dari 0, maka sistem persamaan yang ini, sistem persamaan linear kuadrat ini mempunyai 2 anggota dalam penyelesaiannya. Nah, mempunyai 2 anggota penyelesaian, ya kan? Yang artinya nanti garis yang ini memotong parabola di 2 titik. Kebayang ya, waktu SMP kan kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti nanti kalau misalnya ada garis, pasti dia memotong apa? Parabola di 2 titik. Nah, gini deh misalnya, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Nah, itu untuk diskriminan lebih dari 0. Yang kedua, nah untuk diskriminan sama dengan 0. Nah, kalau diskriminan sama dengan 0, artinya kan tadi mempunyai satu anggota penyelesaian. Yang ilustrasinya bahwa pasti nanti garisnya memotong atau bertemu dengan si parabola, ya kan, di 1 titik. Nah, seperti ini dia menyinggung, ya kan. Nah, yang ketiga, kalau diskriminan yang kurang dari 0 berarti tidak punya himpunan penyelesaian. Artinya, garis dan parabolanya tidak ada perpotongan atau tidak menyinggung sama sekali, gitu ya kan. Berarti tidak apa? Tidak ada anggota penyelesaian, gitu. Nah, supaya lebih memahami, di sini punya contoh. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X sama dengan Y dikurang 6 dan satu lagi X kuadrat dikurangi sama dengan 0. Jadi kita ada 2 persamaan di sini ya. Yang pertama adalah persamaan linearnya ini, yang kedua ini adalah persamaan kuadrat. Nampak dari mana Miss gitu ya? Di sini kan berderajat 2, berarti ini adalah merupakan persamaan kuadratnya. Nah, yang ini ada berderajat 1 semua. Ini berarti persamaan linear. Tadi apa langkah pertama? Langkah pertama adalah kita substitusikan salah satu variabel dari persamaan linear ke persamaan kuadrat. Nah, yang paling mudahnya berarti kita substitusikan X sama dengan gitu ya kan. Berarti nanti tinggal Y aja di persamaan kuadrat yang barunya gitu kan. Berarti kita substitusi X sama dengan Y kurang 6 ke persamaan kuadrat. Nah, berarti menjadi X ya kan, berarti Y dikurang 6 pangkat 2 dikurang Y sama dengan 0 gitu ya kan. Berarti ini Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 36 dikurang Y sama dengan 0 ya kan. Berarti Y kuadrat dikurang 13Y ditambah
36 sama dengan 0. Udah kita tinggal faktorin. Berapa kali berapa hasilnya 36, kalau jumlahin hasilnya minus 13. Yaitu pasti Y dikurang 9, Y dikurang 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 9 atau Y-nya sama dengan 4. Kan gitu ya. Nah, Miss, di mana sih aplikasi diskriminannya tadi kan gitu ya. Nah, aplikasi diskriminannya pada saat kalian udah dapat apanya? Ini. Udah dapat persamaan kuadrat barunya. Kalau dapat persamaan kuadrat baru, coba kita cek diskriminannya. B kuadrat dikurang 4AC. Yuk. Berarti B-nya 13 minus 13 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya adalah 36. Berarti 169 dikurang 144. Oh, 25 diskriminannya. Berarti diskriminannya apa nih? Lebih dari 0. Kalau diskriminannya lebih dari 0 berarti mempunyai 2 anggota penyelesaian. Nah, kelihatan di sini Y-nya 9 dan 4. Coba. Kalau Y-nya 9, kita substitusi ke sini ya. Berarti X sama dengan 9 dikurang 6. X-nya sama dengan 3 pada saat Y-nya 9. Yang kedua, X-nya sama dengan berapa kalau Y-nya 4? Berarti 4 kurang 6, minus 2. Berarti X-nya minus 2 pada saat Y-nya si 4. Berarti anggota penyelesaiannya adalah 3,9 dan satu lagi adalah minus 2,4. Itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini Miss punya soal. Diketahui sistem persamaan Y sama dengan X dikurang M, ya kan? Dan yang kedua, dan Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 11. Agar sistem persamaan tersebut memiliki satu penyelesaian. Nah, berarti persamaan ini, sistem persamaan ini, dia maunya hanya satu penyelesaian. Nah, tadi kalau satu penyelesaian berarti apa? Diskriminannya sama dengan 0. Berarti nanti garis ini dan parabola ini harus apa? Bersinggungan di satu titik. Yes, berarti tadi diskriminannya harus sama dengan 0. Kita buat sini penyelesaiannya. Nah, yang pertama, wajib diskriminannya harus sama dengan 0 agar punya satu penyelesaian. Nanti kalau misalnya di soal bilangnya supaya 2 anggota penyelesaian berarti diskriminannya lebih dari 0. Kalau tidak punya anggota penyelesaian berarti diskriminannya kurang dari 0, kan gitu ya. Nah, diskriminan sama dengan 0 pada saat kapan kita bisa ambil diskriminannya? Pada saat kita mensubstitusikan salah satu variabel di persamaan linear ke persamaan kuadrat. Nah, supaya gampang di sini Miss punya Y aja ya kita substitusikan ke persamaan kuadrat. Yes, gitu dia kan. Berarti yang pertama substitusi Y sama dengan X dikurang M ke persamaan kuadrat, ya kan? Persamaan kuadrat gitu ya kan. Oke, berarti jadi kita punya di sini, berarti kita punya Y sama dengan, berarti Y nya tadi jadi X kurang M gitu ya. Berarti X dikurang M sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 11. Nah, yang sama variabelnya kita gabungin aja ke sebelah kanan semua ya. Berarti X kuadrat ditambah X dikurang 11 ditambah M sama dengan 0, iya kan? Berarti X kuadrat ini habis, berarti kurang 11 ditambah M sama dengan 0, kan gitu ya. Nah, coba lihat di sini, udah jadi persamaan kuadrat nih, ya kan? Nah, kalau udah jadi persamaan kuadrat, kita ambil diskriminannya. Oke, kita ambil diskriminannya yuk. Berarti kan diskriminan tadi sama dengan 0. Berarti B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. B nya mana? Oh, B nya nggak ada. B koefisiennya 0, makanya di sini X nya nggak ada. Berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali A. 1 kali C nya adalah negatif 11 ditambah M. Ini C. Karena apa ini C, Miss? Karena dia tidak punya variabel. Tidak ada punya variabel di belakangnya, embel-embelnya, ya kan? Berarti sama dengan 0. Berarti kalikan. Negatif 4 kali 1 kali min 11, 44. Negatif 4 kali 1, negatif 4 tambah M, negatif 4M sama dengan 0. Berarti 4M sama dengan 44. Berarti M-nya sama dengan 11. Nah, gitu dia ya. Oke, baik, untuk contoh yang ketiga, di sini Miss punya diketahui keliling dan panjang diagonal suatu persegi panjang berturut-turut adalah 28 cm dan 10 cm. Jika panjangnya lebih besar dari lebarnya, maka panjang dari persegi panjang tersebut adalah. Nah, ini merupakan suatu aplikasi dari sistem persamaan linear kuadrat tadi ya. Tapi di sini dalam bentuk soal cerita dan butuh suatu pemahaman atau analisis dari sini, gitu ya kan. Nah, untuk yang ini kita buat dulu apa yang diketahui dari soalnya ini. Nah,
seperti yang diketahui di soal bahwa kelilingnya adalah 28 cm. Kita tahu bahwa keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, ya kan? Yaitu 28 cm. Nah, diketahui lagi kalau misalnya diagonal, panjang diagonal. Kalau panjang diagonal itu kan yang gini nih. Kalau misalnya ini persegi panjangnya, ya kan? Berarti kan diagonalnya yang ini. Nah, kalau ini panjangnya, ini lebarnya, karena panjangnya lebih panjang dari lebarnya, gitu ya kan? Lebih besar gitu. Maka ini panjang, ini lebar, berarti diagonal itu ini dia. Nah, diagonal itu merupakan akar dari nih siku-siku, ya kan? B kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, berarti diagonal itu 10 cm itu merupakan akar dari B kuadrat ditambah L kuadrat. Berarti B kuadrat ditambah L kuadratnya kita kuadratin, berarti sama dengan 100. Nah, itulah jadi yang kedua. Nah, yang pertamanya yang mana, Miss? Yang ini, 2P tambah 2L itu. Ini persamaan keduanya. Yang inilah merupakan persamaan linearnya. Ini linear. Dan ini kuadrat yang mana, Miss? Yang ini yang kuadrat. Oke. Nah, kita sederhanakan dulu ya yang kita ketahui yang pertama. Yang pertama, kita ketahui bahwa 2 kali panjang tambah 2 kali lebarnya adalah 28 cm. Kita sederhanakan menjadi bagi 2 semuanya, berarti panjang tambah lebar aja adalah 14 cm. Nah, kalau sudah seperti ini diapain, Miss? Kalau sudah seperti ini, oke, kalau sudah seperti ini kita ambil salah satu variabel. Berarti P sama dengan 14 dikurang L. Nah, inilah bakal kita masukin kemana? Ke persamaan kuadratnya. Oke, berarti menjadi P diganti ya menjadi 14 kurang L. Berarti 14 dikurang L pangkat 2 ditambah L pangkat 2 sama dengan 100. Gitu ya kan? Berarti 196 dikurang 28L ditambah L kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan 100, gitu ya. Berarti 2L kuadrat dikurang 28L, 196 dikurang 100 adalah 96. Berarti positif 96 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 2, berarti jadi L kuadrat dikurang 14L ditambah 48 sama dengan 0. Berarti tinggal kita faktorin aja. Nah, dari sini coba kita periksa diskriminannya. Ada berapakah himpunan penyelesaiannya? Kita coba cek ya. Nah, kalau misalnya kalian malas ngecek atau apa gimana, langsung aja difaktorkan. Kalau misalnya langsung difaktorkan kan berarti nanti dapat jadi 2 penyelesaian. Ketahuan kalau misalnya diskriminannya ini pun pasti lebih dari 0. Oke. Sini ya, berarti kita faktorin. Kalau misalnya dikalikan di 48, kalau dijumlahkan minus 14, berarti L dikurang 6, L dikurang 8. Iya, berarti L nya sama dengan 6 atau lebarnya sama dengan 8. Kalau dapat kita apa ini, sekali substitusi balik ke sini ya kan. Ke sini P sama dengan 14 kurang L, berarti P nya sama dengan 14 dikurang 6. P nya 8 pada saat lebarnya 6. Terus P nya sama dengan berapa kalau lebarnya 8? 14 kurang 8 yaitu 6 pada saat lebarnya 8. Berarti himpunan penyelesaiannya apa? Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 8,6, ya kan? Satu lagi 6,8. Betul kah 6,8 ini sebagai himpunan penyelesaiannya? Tidak ya. Kenapa? Karena katanya ada kata-kata P nya lebih besar dari L. Berarti yang diminta hanya panjang yang lebih besar dari lebarnya. Yang mana yang memenuhi? Ya hanya ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah hanya si 8,6. Berarti 6,8 yang gak ikut ya. Oke, ini yang salah nih, ya kan? 8,6 sebagai himpunan penyelesaiannya.